Selamat datang semuanya. Pada kali ini kita akan membahas tentang Project Management Framework. Bahasan Project Management Framework kali ini kita akan bersumber di PMP Rita Book, edisi yang ke-9. Dan recording ini dilakukan pada bulan Juni 2020. Objektif kita kali ini kurang lebih ada 18 objektif. Yang agenda kita kali ini yang akan kita bahas dimulai dari definition of project, mengapa project itu eksis, lalu ada operation dan project, lalu ada governance, portfolio management, yang keenam program management, yang ketujuh project management dan mengapa itu penting, lalu organizational project management atau OPM, lalu yang ke-9 project management office, yang 10 organizational structure, yang 11 itu tentang project role, yang 12 tentang Organizational Project Asset atau OPA, yang 13 yaitu Enterprise Environmental Factor atau EF, yang 14 yaitu Assumption Log, yang 15 yaitu Stakeholder dan Stakeholder Management, yang ke-16 tentang Work Performance Data, Information dan Report, yang 17 frekuensi ataupun tool dan teknik yang sering digunakan. Yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang latihan practice exam. Baik, kita langsung ya. Yang pertama yaitu definisi dari sebuah project. Project itu apa sih? Pada intinya project itu ada dua bagian penting. Yang pertama karakteristiknya pasti adalah temporary. Temporary ini dalam artian ada awal dan ada akhir dan tidak permanen otomatis. Yang selanjutnya adalah unik. Unik dalam artian bisa menghasilkan suatu produk, jasa atau service yang unik dan memberikan value ataupun nilai yang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Lalu bagaimana project itu bisa eksis? Project itu ada dikarenakan pasti ada background atau hal-hal yang di belakangnya melatar belakangnya. Kurang lebih ada 6 pada bahasan kali ini. Yang pertama adalah memberikan business value. Memberikan business value dalam artian memberikan manfaat yang baik terhadap perusahaan yang sudah dibahas sebelumnya. Yang selanjutnya itu mendefine dari business case sebelumnya, mendeliver dari business case. Yang selanjutnya itu memberikan benefit management plan dari untuk perusahaan. Yang selanjutnya positif dari perubahan dari organisasi. Yang selanjutnya add atau improve, menambahkan ataupun improve dari product services. Dan pada akhirnya adalah untuk memberikan satisfy atau kepuasan baik bagi legal, other regulatory atau requirement. Kalau kita baca di sini, itu project are created to provide business value, untuk memberikan business value, and to deliver define in the business case, untuk mendeliver define dari business case dan benefit dari management plan. Project itu sendiri didesain untuk memberikan hal-hal yang positif, yang untuk membawa perubahan terhadap organisasi atau perusahaan, dan biasanya untuk memberikan penambahan atau improve product service dan beberapa hal lainnya untuk satisfy legal dan other regulatory requirement lainnya. Selanjutnya pada kajian yang ketiga kita bahas tentang operation dan project. Apa sih operation dan project itu? Project adalah sifatnya temporary. Sedangkan operation biasanya sifatnya ongoing atau sustainability atau permanen. Lalu selanjutnya unique result, dan kalau di operation adalah repetitive result, jadi berkelanjutan. Sedangkan yang selanjutnya ada high uncertainty ataupun ketidakpastian itu lebih tinggi, sedangkan pada di operation mid to low uncertainty. Jadi di operation biasanya lebih pasti tingkat kepastiannya. Di governance atau tata kelola ini didesain untuk memberikan support kepada specific culture dan atribut dari sebuah perusahaan.
Kalau dibahas di sini, tata kelola di sini menyangkut ada 4 bagian, itu ada risiko, resource, communication, dan change management. Selain itu juga ada 2 critical elemen yang penting dari sebuah governance, diantaranya adalah alignment dengan organisasi, tata kelola organisasi, yang selanjutnya ada longevity, monitor, control, dan governance plan. Di gambar ini juga dibahas tentang kurang lebih ada 5 pembahasan di mana governance itu berlangsung, dan pada akhirnya itu governance adalah untuk meng-establish, define, executing, monitoring, dan controlling, and assurance atau validasi dari sebuah governance framework. Terus yang kelima dan keenam adalah portofolio dan program manajemen. Portofolio itu apa? Seperti kita ketahui, portofolio adalah collection ataupun kumpulan dari project dan atau program dan beberapa pekerjaan lainnya yang berhubungan dan untuk memfasilitasi dari sebuah manajemen agar menjadi lebih efektif, di mana bisa related dengan atau berhubungan dengan pekerjaan operasional yang diprioritaskan maupun yang diimplementasikan untuk mendapatkan achieve spesifik dari strategic business goal. Ya, di antaranya ada seperti gambar di bagian ini, diketahui bahwa portofolio terdiri dari program, project, bisa dalam satu level yang sama, tapi bisa jadi program ini terdiri dari project-project dan related work lainnya. Oleh karenanya, program adalah grup related project yang di-manage dan dikoordinasikan untuk memberikan benefit dan kontrol, di mana itu tidak terkandung jika di-manage secara individual. Sedangkan program sendiri di-approach ataupun fokus terhadap interdependensi between atau di antara project dan bisa memberikan risiko dari untuk mengurangi risiko yang ada dan achieve untuk memberikan faktor ekonomis, value terhadap ekonomi, baik dalam sisi scale maupun improve management. Terus yang ketujuh, project management. Mengapa itu penting? Sebuah project management bagaikan sebuah seni dan art. Seni dalam artian itu adalah systematic proses dari managing work dari yang secara efisien dan efektif untuk mendeliver planned result. Sedangkan seninya sendiri, sebuah project management related atau berhubungan dengan project manager yang menggunakan skill dari mempengaruhi, influencing, mengorganisasi, dan strategi lalu untuk memberikan interpersonal dan team skill. Project management itu sendiri bisa terdiri dari technical term dan proses yang bisa melibatkan roles ataupun peran, responsibility, dan authority level. Di antaranya untuk apply practice, tool, teknik, knowledge, dan skill dari project management untuk memberikan meningkatkan dari sukses rate dari sebuah project, di mana efektif dari project management untuk mengensure atau memastikan organisasi fokus terhadap hal-hal yang penting dari sebuah project, lalu pada terakhir untuk mengidentifikasi sebuah risiko yang sudah direncanakan sebelumnya, dan komunikasi yang di-manage secara efektif dan kualitasnya bisa didapatkan. Sehingga pada akhirnya project management ini berfungsi untuk memberikan result yang satisfied stakeholder, untuk memberikan kepuasan pada stakeholder dan untuk mendapatkan dari goal dari bisnis objektif yang sudah di-plan sebelumnya. Lalu yang ke-8 itu kita bahas tentang organizational project management. Organizational project management yaitu memberikan guidance ataupun panduan untuk mendrive sebuah project, program, dan portfolio management sebagaimana dari praktis dari sebuah organisasi. Ini adalah bagian dari sebuah framework untuk memastikan organisasi, keeping the organization tetap fokus dengan semua strateginya, dan OPM ini memprovide arahan bagaimana portofolio, program, project, dan organizational work lainnya lebih prioritas, termanage, execute, dan bisa diukur untuk memberikan hasil yang terbaik dari strategi goal dan
benefit yang diinginkan. Di gambar ini di sebelah kiri kita lihat terlihat bahwa ini seperti payung di organizational project management ini. Di bawahnya ada portfolio management, ada program management, ada lalu yang paling bawah ini adalah project management. Dan kalau kita lihat arahnya dari bawah ke atas itu memastikan line dengan organisasi strategi itu dari project sampai portofolio. Sedangkan kalau dari atas ke bawah itu untuk mendrive dari agar sesuai dengan arah dan tujuan dari organisasi tersebut. Yang ke-9 yaitu Project Management Office atau PMO. PMO adalah sebuah organisasi departemen atau unit departemen yang memprovide atau ensure dari compliance dari tata kelola sebuah project, di mana PMO ini berfungsi untuk melihat lebih jauh dan menstandarisasi dari manajemen sebuah project. Ada 3 tipe dari PMO ini. Yang pertama directive, controlling, dan supportive. Kalau directive ini biasanya fully control terhadap PMO fully control terhadap project management atau terhadap project manager itu sendiri. Kalau controlling tipe yang kedua ini lebih moderate levelnya, jadi dia bisa memberikan supporting, guidance, mentrain, dan mengassist, tapi tetap semua fully controlnya ada di project manager. Sedangkan yang supportive sebagai PMO, dia biasanya memberikan policy, metodologi, template, lesson learned, bagaimana untuk memanage sebuah project dalam sebuah organisasi. Dan supportive ini dia perannya hanya untuk supporting saja. Lalu latihannya kali ini ada 7 latihan yang akan kita coba kali ini, yaitu yang pertama bagaimana manage project dia dalam sebuah organisasi, apakah tipenya termasuk yang mana. Lalu memprovide support and guidance require project within the organization, itu masuk yang mana. Lalu mengkoordinat semua project dari seluruh organisasi. Lalu merekomendasikan terminologi yang umum, template, reporting, dan prosedur untuk digunakan dalam sebuah project untuk memastikan dari konsistensi dan streamline dengan usaha yang ada. Lalu appoint project manager, lalu memprioritaskan sebuah project, lalu yang memiliki level control project yang paling tinggi. Mari kita bahas sama-sama ya. Yang pertama itu ada manage all project dari sebuah organisasi itu masuk ke directive, karena dia manage all the aspect of the project. Yang kedua provide support dan guidance, itu masuk ke controlling karena dia lebih moderate, hanya controllingnya saja dan support dan guidance. Yang ketiga itu coordinate all project within the organization, itu bisa masuk ke controlling dan directive. Yang keempat recommend common terminology, template, reporting, dan prosedur, itu masuk ke supportive karena dia hanya memberikan rekomendasi saja. Yang kelima mengappoint dari project manager, itu directive masuknya. Yang keenam prioritas dari sebuah project, masuknya controlling atau directive. Yang ketujuh adalah merupakan level tertinggi kontrol dari sebuah project, yaitu pasti dari directive. Yang 10 organizational structure. Jadi organisasi struktur itu di dalam sebuah project management atau dalam sebuah organisasi itu biasanya ada 3. Yang pertama itu berupa fungsional, yang kita tahu fungsional ini berkaitan erat dengan spesialisasi dari sebuah fungsi organisasi, contohnya accounting, IT, engineering, marketing, atau manufacturing. Yang kedua adalah project oriented. Project oriented ini dia dalam organisasi strukturnya khusus untuk project saja. Jadi dia tidak melihat lagi aspek-aspek fungsional lainnya, dan dia hanya memastikan si organisasi itu berdasarkan project base-nya saja. Yang ketiga ada matrix